Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimat, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita masih terkait dalam kitab Shiyam, dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar yang akan kita tambahkan sedikit dari syarah yang lain. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di mana, Bang? Ya. Syarat berpuasa, syurutus Shiyam sudah, ya Bang ya? Ya. Kalau tidak salah kita masuk sekarang kepada pembahasan tentang menetapkan masuknya bulan Ramadan, ya kan? Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala al-mas'alatu sadisah subutu dukhuli syahri ramadhana wa inqidha'uhu. Penetapan masuknya bulan suci Ramadan dan penetapan berakhirnya bulan suci Ramadan. Yasbutu dukhulu syahri ramadhana bi ru'yatil hilal. Ditetapkan masuknya bulan suci Ramadan dengan melihat hilal, dengan mata kepala atau dengan sekarang dengan teropong, ya. Namun intinya adalah ru'yatul hilal bi nafsihi aw bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi. Dilihat dengan dirinya sendiri orang yang berpuasa itu atau dengan persaksian selainnya bahwasanya dia telah melihat bulan. Au ikhbarihi bidzalik, atau dia dikabarkan ada seseorang yang memberikan informasi kepadanya tentang hal itu, tentang masuknya bulan, tentang sudah terlihatnya bulan, artinya masuk bulan Ramadan. Fa idza syahida muslimun adlun bi ru'yati hilali ramadhana sabata bi hadhihi syahadati dukhulu syahri ramadan, kata beliau. Apabila seorang muslim yang adil, ingat dia seorang muslim yang adil di sini. Jadi yang bersaksi itu, yang melihat itu adalah seorang muslim, itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, adlun, yang tidak melakukan dosa kefasikan, dosa besar secara terang-terangan, secara zahir. Karena kalau seandainya ada muslim namun dia dikenal dengan meninggalkan sholat, maka persaksiannya tidak diterima dalam seluruh aspek peribadatan. Contoh dalam pernikahan. Maka kalau saksikan rukun nikah itu diantaranya dua saksi, dua orang saksi. Maka kalau seandainya saksi itu adalah seorang yang fasik, ya, orang yang melakukan dosa besar secara terang-terangan dan diketahui oleh khalayak umum gitu, dan dia menampakkan dosanya tersebut, maka ini fasik, maka tidak sah persaksiannya, termasuk juga dalam persaksiannya kalau seandainya dia sudah melihat bulan, kan gitu. Maka di sini disyaratkan fa idza syahida muslimun adlun bi ru'yati hilal Ramadan, apabila seorang muslim yang adil melihat hilal, ya, di bulan Ramadan, hilal bulan Ramadan, sabata bi hadhihi syahadah, maka ditetapkan atau tertetapkanlah, ya, berdasarkan persaksian itu, dukhulu syahri Ramadan, masuknya bulan suci Ramadan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini dalil umumnya. Dalam surah Al-Baqarah 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya barang siapa, ya, yang
telah menyaksikan di antara kalian bulan, melihat langsung ya bulan hilal ya, maka hendaknya dia berpuasa. Kemudian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian telah melihatnya, ini ru'yah, melihat dengan mata, maka berpuasalah. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kemudian berdasarkan hadis dari Ibnu Umar yang semoga Allah meridhai beliau, akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan, aku telah menginformasikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan, karena beliau telah melihat hilal ya. Fasamahu, lantas kemudian Nabi berpuasa dengan persaksian atau informasi yang diberikan oleh Ibnu Umar ini radhiyallahu anhu. Wa amara an-nasa, lantas kemudian Nabi juga memerintahkan manusia bisiyamihi, untuk ikut berpuasa. Namun kalau seandainya tidak kelihatan hilal, apa yang dilakukan? Fa illam yural hilalu, kalau seandainya tidak kelihatan hilal, aw lam yashhad muslimun adilun bi ru'yati, atau seorang muslim yang adil tidak mempersaksikan telah melihat hilal itu, wajaba ikmalu iddati Sya'ban 30 yauman, maka caranya adalah wajib menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini dua cara ini saja. Wala yathbutu dukhulu syahri bi ghairi hadainil amrayn, dan tidaklah ditetapkan masuknya bulan Ramadan dengan selain dua cara ini, yaitu ru'yatul hilal, dengan melihat ru'yatil hilal, dengan melihat hilal, au itmami, atau menyempurnakan Sya'ban 30 yauman, hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hal ini berdasarkan hadis ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah? Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihatnya, melihat hilal. Wa aftiru, dan berbukalah kalian li ru'yatihi, ya, karena melihat hilal. Fa in ghubbiya alaikum, kalau seandainya terhalangi atas kalian untuk melihat hilal itu, tidak kelihatan ya, fa akmilu, maka sempurnakanlah oleh kalian iddata Sya'ban 30, hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu solusi yang diberikan oleh Nabi. Sekarang pertanyaannya ya, bagaimana dengan hisab? Ya, masalah hisab ini telah diingkari, ini bukan kata saya ya, kata ulama terdahulu, dan kita nukilkan ya dalam referensi kita ini dalam kitab Fathul Allam fi dirasati ahadits Bulughul Maram hadisan wa fiqhiyan ma'a dzikri ba'dil masail al-mulhaqah, yang ditulis oleh Asy-Syaikh ya Ibnu Hizam Al-Fadli Al-Adni ya, Al-Ba'dani Al-Adani. Kata beliau ya, dalam halaman 557 ya, jilid yang kedua dalam kitab ini, beliau menukilkan perkataan ulama ahlu sunnah, ulama fikih, perkataan para fuqaha gitu. Di antaranya adalah perkataan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, ini salah seorang ulama ya, dan juga ahlul hadis. Beliau punya syarah terhadap Arba'in An-Nawawiyah. Dalam kitab beliau Syarhul Umdah, dalam kitab Syarhul Umdah pada juz yang kedua halaman 206, qala Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, kata beliau, alladzi aqul, yang aku katakan, innal hisaba la yajuzu an yu'tamada alaihi fi shaum, sesungguhnya hisab ya, menetapkan masuknya Ramadan dengan ilmu hisab, dengan ilmu falak gitu, perhitungan, la yajuzu an yu'tamada alaih, maka tidak boleh dijadikan pegangan gitu, tidak boleh bersandar kepadanya, fi shaum, dalam menetapkan awal puasa, li muqaranatil qamari li syamsi ala ma yarahul munajjimun, dalam hal memperbandingkan al-qamar, bulan, dengan matahari yang dilihat atau yang dikerjakan oleh al-munajjimun, ahli perbintangan. Fa innahum qad yuqaddimuna asy-syahra bil hisab ala ru'yati bi yaumin aw yaumain,
wa fi i'tibari dzalika ihdatsu syar'in lam ya'dzan bihi Allah fa innahum qad yuqaddimuna syahr, karena mereka itu ahli perbintangan ini, al-munajjimun ini, ahli tanjim ini, qad yuqaddimuna syahra, terkadang mereka mendahulukan ya bulan ya bil hisab. Jadi mereka mendahulukan melihat bulan itu dengan hisab ala ru'yah ya, dibandingkan dengan melihat gitu ya. Terkadang juga lebih dahulu ya hisab itu, kata beliau yaumain bi yaumin au yaumain, satu hari atau dua hari, bi yaumin au yaumaini. Wa fi i'tibari dzalika, maka menggunakan hal itu ya, menjadikan ibrah hal itu, menjadikan hal itu sebagai penetapan untuk bulan Ramadan ya, itu kata beliau ihdatsu syar'in, ini termasuk mengada-ngadakan syariat, ini bid'ah kata beliau. Ihdatsu syar'in lam ya'dzan bihillah, ya, membuat-buat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kata kita ya, ini kata ya Al-Imam ya Ibnu Daqiq Al-Aid, ini ulama yang sangat terkenal sekali ya, ulama besar. Karena memang secara faktanya tidak ada dikerjakan pada zaman Nabi, Nabi juga tidak melakukan dan para sahabat. Qala Ibnu Battal, kemudian Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah mengatakan sebagaimana dalam kitab Subul Salam ya Imam Sun'ani. Ini syarah Bulughul Maram juga yang ditulis oleh Al-Imam As-Sun'ani ya, pada juz yang keempat halaman 110 ya. Kata beliau fil hadisi, di dalam hadis ini, hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disyarah oleh Imam Syaukani. Hadis yang dibawakan oleh beliau itu ya hadis tentang melihat bulan ini ya, adalah daf'un li mura'atil munajjimin, sebagai bentuk penolakan terhadap apa yang dilakukan oleh ya ahli perbintangan. Wa innamal ma'ulu alaihi ru'yatul hilal, karena yang dijadikan patokan gitu ya dalam menentukan satu Ramadan itu adalah ru'yatul hilal, melihat hilal. Wa qad nuhina 'anit takalluf, dan kita juga telah dilarang untuk takalluf ya, untuk membebankan diri nak menghitung nak ini ya. Ini dianggap beliau sebagai takalluf, menyusah-nyusahkan diri, padahal agama itu mudah gitu. Kemudian juga disebutkan juga dalam kitab yang sama, dalam kitab Subul Salam itu oleh Al-Imam Ibnu Buraidah rahimahullah ya, orang yang menetapkan bulan dengan sistem hisab itu, kata Imam Ibnu Buraidah, ini bukan kata saya Pak, saya hanya menukilkan di sini ya. Ini bisa dirujuk kitabnya, ini data ilmiah ya, ini bisa kita rujuk referensinya. Ini bukan opini pribadi saya ya, bukan asumsi ini, namun ini fakta realita yang ada pada ulama terdahulu ini ya, tentang masalah hisab ini. Kata beliau, orang yang menetapkan satu Ramadan dengan metode hisab itu huwa madhabun batilun, gitu. Dia adalah madhab yang batil. Wa qad nahati syari'atu fil khawdi fi ilmin nujum, karena syariat agama kita ini telah melarang seorang itu mencemplungkan dirinya ke dalam ilmu perbintangan. Li'annahu hadasun wa takhminun laisa fiha qat'un ya. Yang ada pada ilmu hisab itu hanyalah sesuatu yang sia-sia katanya. Dalam hal untuk apa? Untuk menetapkan satu Ramadan, dan tidak ada ya di dalamnya itu sesuatu yang pasti. Maka beliau menyanggah nih pendapat, kan orang ahli perbintangan menganggap perhitungan mereka itu qat'un, sifatnya qat'i, pasti kan gitu ya. Ini bisa nggak ada yang pasti, tidak pasti itu katanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam As-Sun'ani beliau kembalikan kepada hadis Nabi, bagaimana apa yang Nabi lakukan. Maka Nabi itu melihat ya, sebagaimana beliau katakan, qala inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu syahr, ya kan, wa la nahsub asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Jadi Rasulullah itu mengatakan kami adalah umat yang ummi, ya kan? Kami adalah umat yang ummi, yang tidak la naktub, tidak
menulis dan juga tidak menghitung ya. Dan menetapkan masuknya bulan itu gampang. Seperti ini yaitu dengan cara ru'yatul hilal. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ternyata ulama-ulama terdahulu ya ini sudah melarang ya. Ya. Sudah melarang akan adanya ilmu hisab ini. Ini bukan kata kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lembaga fatwa Arab Saudi juga ditanya tentang masalah ini. Su'ilatil lajnatud da'imatu an hadil masalah. Ditanya lembaga lajnah ad-da'imah ya. Lembaga resmi Dewan Fatwa di Saudi Arabia tentang masalah ini, yaitu tentang masalah hisab ya. Fa ajabu bijawabin fihi, maka mereka menjawab dengan jawaban di dalamnya ya. Farruju'u fi isbati syuhur al-qamariyah ila ilmin nujum fi bid'il ibadat, maka mengembalikan penetapan bulan-bulan qamariyah, yakni bulan hijriyah ya, ila ilmin nujumi, kepada ilmu perbintangan, fi bid'il ibadat, untuk menetapkan suatu permulaan ibadah, wal khuruj minha, ya kan, kemudian keluar darinya, duna ru'yah, maksudnya menggunakan sistem hisab itu ya, tanpa dengan melihat, minal bid'ah allati la khaira fiha, ini termasuk perbuatan bid'ah yang tidak ada kebaikan di dalamnya, wala mustanid dalaha minas syariah, yang tidak ada sandarannya dalam syariat. Ini jelas sekali. Ini ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita mencukupkan apa yang telah ditetapkan oleh siapa? Oleh syariat kita ya, oleh Rasulullah, bahwasanya menetapkan awal masuknya Ramadan itu tetap menggunakan ru'yatul hilal yang telah diselenggarakan oleh pemerintah. Ini hadirin yang dimuliakan. Ini banyak sekali ya perkataan ulama, ini kita cukupkan membaca ya beberapa saja, karena ya intinya ulama terdahulu itu melarang ya penggunaan ilmu perbintangan dalam menetapkan satu Ramadan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada dua cara Pak ya. Yang pertama dengan melihat hilal, kemudian boleh dengan persaksian dia sendiri, dia langsung melihat ya. Namun boleh juga dengan mendengarkan informasi dari seorang muslim yang adil. Namun sekarang kalau seandainya sudah dikelola oleh pemerintah, maka tinggal kita mendengarkan apa yang dijelaskan oleh pemerintah. Kemudian kalau seandainya tidak kelihatan bulannya, apa yang kita lakukan? Ya, maka kita menyempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari, seperti itu. Kemudian berkata penulis lagi, wa yasbutu inqidha'u ramadhana bi ru'yati hilali syahr syawal bi syahadati muslimaini adlain, fa in lam yashhad muslimani adlani bi ru'yatil hilal wajib ikmalu iddati ramadhana 30 yauman gitu. Kemudian ditetapkan berakhirnya bulan Ramadan dengan melihat hilal bulan Syawal dengan 2 orang muslim yang bersaksi. Kalau bulan Ramadan minimal 1 orang ya. Ini beda dengan bulan Syawal. Kalau bulan Syawal itu minimal 2 orang. Jadi yang melihat itu minimal 2 orang. Tapi kalau bulan Ramadan minimal 1 orang sudah sah. Fa ilam yashhad, kalau seandainya belum melihat, muslimani adalani, 2 orang muslim yang adil, bi ru'yatil hilal, ru'yah ya, dengan belum melihat hilal gitu ya. Wajaba ikmalu iddati ramadhana 30 yauman, maka wajib menyempurnakan hitungan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Jadi perbedaannya cuma dari jumlah yang melihat hilal. Kalau bulan Ramadan 1 orang minimal, kalau bulan Syawal gitu ya, berakhirnya Ramadan, melihat hilal Syawal itu minimal 2 orang. Ini perbedaannya letaknya di situ saja. Wallahu taala a'lam. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang waktun niyati fi shaumi wa hukmuha. Sekarang kita masuk kepada masalah niat. Kapan waktu berniat dalam puasa Ramadan dan apa hukumnya? Kalau hukumnya ini sudah kita singgung kemarin ya, pada pembahasan sebelumnya tentang rukun puasa. Maka rukun puasa itu diantaranya adalah niat, ya kan?
Sehingga kalau seandainya niat itu merupakan rukun puasa, otomatis ya dia hukumnya wajib. Sehingga di sini penulis mengatakan yajibu 'ala shaimi an yanwiya shiyama wa hiya ruknun min arkanihi kama madha. Wajib atas orang yang berpuasa untuk meniatkan berpuasa. Jadi wajib hukumnya berniat itu. Dan ini tidak hanya pada ibadah terbatas ibadah puasa, tidak. Seluruh ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, maka di antara syarat diterimanya ibadah itu adalah niat, ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah apa saja bentuk dan jenis ibadahnya, maka niat ini menjadi syarat. Ya. Kalau dalam puasa disebutkan dimasukkan pada pertemuan sebelumnya oleh penulis ke dalam rukun. Apa bedanya sekarang syarat dengan rukun? Ya. Kalau syarat itu ya sesuatu yang harus kita lakukan sebelum melakukan ibadah itu syarat. Tapi kalau rukun sesuatu yang ada dan masuk dalam rangkaian ibadah, itu syarat dengan rukun. Ya. Contoh aja ibadah umroh lah gitu ya. Nah, kalau syaratnya apa ibadah umroh itu? Syaratnya muslim. Artinya sebelum dilakukan ibadah umroh itu pastikan yang umroh itu muslim gitu ya. Kalau kafir tidak diterima. Ini contoh gitu ya. Kemudian apa lagi? Berakal. Maka pastikan orang yang akan berumroh itu waras ya. Kalau gila dia jangan gitu ya. Artinya sebelum berangkat umroh itu dipastikan kita sehat mental kita waras kan gitu. Kemudian syarat wajibnya namanya baligh, namun ini bukan syarat sah. Ya, kalau belum baligh namun sudah mumayyiz itu sah gitu ya. Nah, kemudian yang keempat baru mampu, al-istita'ah, mampu. Jadi kalau belum mampu jangan berangkat. Mampu dari segi finansial dan fisik. Ini contoh gitu ya. Kalau rukun apa? Merupakan rangkaian ibadah itu. Kalau dalam umroh dimulai dengan apa? Dengan niat gitu kan. Kemudian setelah itu ihram. Kemudian setelah itu tawaf. Kemudian setelah itu sa'i, kemudian tahallul, kemudian tertib berurutan kan gitu. Ini contoh gitu ya. Artinya apa? Kalau rukun itu bagian masuk dalam rangkaian ibadah tersebut. Jadi niat ini rukun saum ya, rukun puasa, maka barang tentu dia wajib, dan kalau ditinggalkan mengakibatkan puasanya tidak sah karena dia syarat sah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat, seluruh amalan gitu ya. Tidak hanya terbatas amal puasa saja, karena dalam hadis ini al-a'mal ini menggunakan huruf alif lam. Maka di antara makna alif lam ma'rifah itu adalah lil istighraqiyah, yang maknanya umum gitu ya. Seperti dalam ayat Al-Quran itu, dalam surah Al-Asr itu kan Allah mengatakan wal asr innal insana. Lihat, setelah kata inna, al-insan sebagai isim inna itu ma'rifah, ada alif lamnya ya. Maka alif lam di sini memberikan makna umum ya. Alif lam istighraqiyah namanya. Sehingga dipahami ayat itu dengan pemahaman sesungguhnya seluruh manusia kan gitu. Demikian juga ini, sesungguhnya hanya saja seluruh amalan itu, semua amal, semua ibadah yang namanya itu amal, yang namanya itu ibadah bin niat. Nah, dia dibatasi dengan niat. Ya kan, diterima atau tidaknya, diberikan pahala atau tidaknya, ini dibatasi dengan niat, disyaratkan dengan niat. Gitu kan? Artinya kalau ingin diterima amalan kita, maka niatkan karena Allah. Seluruh amalan Pak, seluruh amalan kita, mau amalan yang sifatnya ibadah mahdhah, murni ibadah yang terkait dengan Allah, yang terkait dengan hablum minallah, seperti puasa ini, zakat itu juga terkait dengan Allah dan manusia ya. Ya. Itu semuanya harus ikhlas niatnya. Dorongannya ketika beribadah itu mestilah karena Allah saja. Tidak ada niatan-niatan untuk hal yang lain. Kalau ada timbul keinginan untuk hal yang lain, harus diluruskan, harus dipasang niat untuk mendapatkan keridhaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala itu jauh lebih baik. Karena apa yang di sisi Allah itu khairun, ya, itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan dari kehidupan dunia ini. Sebagaimana firman Allah, ya, qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu, ya, huwa khairum mimma yajma'un, kan gitu. Katakan wahai Muhammad, disebabkan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Ini ibadah ini fadlun minallah ini. Orang bisa beribadah ini adalah fadlun minallah, keutamaan dari Allah dan rahmat Allah ini. Fabidzalika falyafrahu, hendaknya manusia itu berbahagia melakukan ibadah itu. Huwa khairum mimma yajma'un, kata Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan ini, Pak, ya akhwat sekalian, ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan oleh orang-orang yang mengumpulkan dunia. Lebih baik. Ya, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita niatkan selalu karena Allah, karena apa yang kita niatkan karena Allah itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi niat ini sangat penting menurutku dari berpuasa. Kemudian wayanwiha minal laili fi siyamil wajib. Kalau dalam puasa wajib harus diniatkan dari malam. Jadi di malam hari sudah harus kita niatkan itu kalau puasa wajib. Kasiyami Ramadan, seperti puasa Ramadan, wal kafarah, seperti puasa kafarah, wal qada wan nadar, seperti puasa qada dan puasa nadar. Puasa qada ini adalah mengganti puasa yang Ramadan yang kita mungkin tidak sempat melakukannya, mungkin kena safar atau sakit. Dan puasa nazar ini adalah puasa yang kita wajibkan atas diri kita kalau Allah mengabulkan keinginan atau hajat kita. Nazar pada dasarnya itu hukumnya makruh, karena orang yang bernazar itu beribadah kepada Allah kalau ada maunya. Ya, makanya ulama menghukumi makruh, ditinggalkan lebih utama. Namun kalau seandainya sudah dilakukan, kalau seandainya ini aku akan berpuasa misalnya, maka kalau dikabulkan oleh Allah, maka wajib menunaikan nazar puasanya atau puasa nazarnya tersebut. Kemudian puasa kafarah kita sebutkan juga, ini adalah puasa untuk menebus pelanggaran. Contoh, seseorang yang melakukan, mohon maaf ya, hubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka ada puasa kafarahnya, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut dan yang selainnya. Maka berniat di malam hari ini untuk puasa wajib itu wajib, harus di malam hari. Kalau puasa wajib harus di malam hari, tidak boleh di siang hari, ya. Walau qabla al-fajri bidaqiqatin wahidah. Penulis mengatakan walaupun semenit sebelum waktu subuh, gitu ya, sah. Dan kalau orang sengaja meninggalkan, ya sengaja tidak berniat, ini akan terancam dengan sabda Nabi dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain. Apa kata Rasulullah? Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam harinya sebelum waktu subuh, sebelum fajar, qabla al-fajr, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa untuknya, alias tidak sah. Ini menunjukkan urgensi atau pentingnya berniat di malam hari. Ya, jangan sampai kita sengaja, ya kan, meninggalkan niat. Harus kita sengaja, harus kita sengajakan atau niatkan secara sengaja. Tentu niat yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Bagaimana niat yang sesuai dengan tuntunan Rasul? Kita menyengaja dalam hati kita, cukup hanya di dalam hati, tanpa kita melafazkan niat. Karena melafazkan niat itu adalah suatu perkara yang memang tidak ada diajarkan oleh Nabi, tidak ada hadisnya, walaupun lemah, nggak ada. Dan Nabi tidak mengajarkan kepada kita bacaan-bacaan niat. Karena kalau seandainya itu baik, itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, mendatangkan pahala, tentu Rasulullah SAW telah mengajarkan para sahabatnya, dan tentu para sahabat sudah mengamalkannya. Namun ya, sependek pengetahuan kita, tidak ada hadis, ya, bahwasanya Rasul SAW itu melafazkan niatnya. Maka kalau ada orang yang mengucapkan nawaitu shauma ghadin, gitu ya, itu tidak ada dasarnya yang seperti itu. Maka niat itu hanyalah kita
sengajakan, tekadkan dalam hati kita bahwasanya siang harinya kita akan berpuasa. Itu yang kita tekankan, yang kita azamkan, yang kita tekadkan, yang kita maksudkan dalam hati kita. Seperti itu saja, tanpa kita melafazkannya. Nah, kemudian hadirin para akhwat yang Allah muliakan, penulis mengatakan faman nawa shauman fin nahar, barang siapa yang meniatkan puasa di siang hari, walam yat'am syai'an, dan dia tidak makan apapun, belum makan apapun dia, lam yujzihu, maka enggak sah juga, ya kan? Namun ya apa? Kenapa enggak sah? Karena niatnya di siang hari. Kalau puasa wajib itu niatnya wajib di malam hari. Maka dikatakan oleh penulis di sini lam yujzihu, tidak sah puasanya disebabkan dia tidak berniat di malam hari. Itu khusus puasa wajib. Illa fi siyami tatawwu', kata beliau, kecuali pada puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh orang berniat di siang harinya. Ini ya para akhwat yang Allah muliakan. Fayajuzu bin niyatin minan nahar, maka pada puasa sunnah itu boleh meniatkan di siang hari dengan syarat idza lam yat'am syai'an, apabila dia belum makan apapun, min aklin au syurbin, dari makanan atau minuman. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah berkata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala, suatu hari Rasulullah menghadapku, kemudian beliau bersabda, hal indakum min syai'in, apakah ada sesuatu gitu dari kekalian gitu untukku, kata Rasulullah. Apakah ada di sisi kalian? Apakah kalian punya sesuatu untuk aku makan? Maka ibunda Aisyah mengatakan, faqulna la, tidak. Qala, lantas kemudian Nabi menjawab, idzan fa inni idzan sha'im. Maka kalau seperti itu aku berpuasa saja, kata beliau. Jadi dalam hadis yang mulia ini, Pak, para akhwat sekalian, bisa kita ambil faedah bahwasanya boleh untuk berniat di siang hari kalau belum makan apapun berpuasa. Namun ini khusus puasa sunnah. Adapun puasa wajib di malam hari sebelum fajar gitu. Amma siyamul wajibi, adapun puasa wajib, fala yanaqidu bin niyati minan nahar, maka tidak sah niatnya di siang hari. Wala budda fi min niyatil lail, maka wajib niatnya itu di malam hari. Wa takfi niyatun wahidatun fi bidayati Ramadan, namun cukup satu kali niat pada permulaan Ramadan, li jami'i syahr, untuk seluruh bulan, artinya untuk satu bulan penuh. Jadi sah sekali saja ya. Wa yustahabbu tajdiduha, namun disunnahkan, dianjurkan untuk diperbaharui niat itu. Jadi setiap malam berniat itu hukumnya sunnah, namun tidak wajib. Kalau ditinggalkan tidak mempengaruhi kesahan puasa kita. Yang diwajibkan itu adalah berniat di awal Ramadan, langsung kita niatkan untuk puasa 30 hari. Kalau puasanya 30 hari atau 29 hari. Nah, namun yang mesti kita katakan 1 bulan aja dalam hati kita ya. Kita tekadkan, kita berniat puasa 1 bulan full gitu. Insya Allah ya, niat yang pertama itu sudah ya menggugurkan kewajiban kita untuk berniat di bulan suci Ramadan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk bab yang kedua. Jadi bab yang pertama kita sudah selesai ya. Sekarang kita masuk bab yang kedua, al-babusani, bab yang kedua. Jadi pada pembahasan pada bab yang kedua ini, penulis akan menjelaskan kepada kita tentang sebab-sebab syar'i atau uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Kemudian di bab ini juga akan dibahas tentang pembatal-pembatal puasa. Ini. Ma'asyiral muslimat, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-mas'alatul ula, kita sekarang masuk kepada pembahasan yang pertama. Al-a'dzarul mubihatu lil fitri fi Ramadan. Ini tentang sebab, seperti judul yang kita bahas tadi ya, tentang sebab-sebab yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Beliau berkata, yubahul fitru fi Ramadan li ahadil a'dzari taliyah. Al-awwal al-marad wal kibar. Fa yajuzu lil marid alladhi yurja bur'uhu al-fitru. Fa idza bari'a wajaba alayhi qada'u al-ayyam allati aftaraha liqaulihi ta'ala
ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa qawlihi ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi uzur yang pertama, sebab yang pertama itu adalah sakit dan lanjut usia. Sakit dan lanjut usia. Sakit dalam perspektif ilmu fiqih disebutkan dalam ibarat atau dalam redaksi kitab ini dengan sakit alladzi yurja bur'uhu. Sakit yang diharapkan kesembuhan orang yang sakit itu. Maksudnya apa? Maksudnya sakit itu ada dua jenisnya. Yang pertama ada sakit yang masih ada harapan sembuh bagi orang yang sakit itu. Ini disebutkan seperti itu dalam istilah fuqaha. Jadi ada orang yang sakit, namun sakitnya ada harapan sembuh. Walaupun ketika bulan puasa itu, ketika dia mau puasa itu lagi menjadi penyakitnya, lagi kronis penyakitnya. Maka boleh bagi dia tidak berpuasa, namun wajib untuk mengqadha'nya ketika dia sembuh. Namun ada juga jenis yang kedua dari sakit itu atau dari orang yang sakit itu, ada istilahnya al-maridul ladzi la yurjabuhu. Orang yang sakit yang tidak lagi ada harapan sembuh. Tidak diharapkan lagi kesembuhannya, seperti orang yang sakit yang sudah bertahun-tahun, mungkin dia terkena stroke sehingga dia tidak bisa lagi berbicara, sehingga dia tidak bisa lagi bergerak. Ada yang lebih parah itu nggak bisa lagi bergerak, menggerakkan anggota tubuhnya semua kaku, atau yang tidak bisa lagi berjalan gitu ya. Ya, maka orang yang sakit seperti ini maka tidak ada harapan sembuh baginya kan. Atau sudah minim, sudah pesimis lah dokter ahli kesehatan itu. Maka orang yang sakit yang seperti ini ya, apakah wajib dia mengqadha? Tidak. Karena bagaimana dia mau mengqadha puasanya gitu. Dia nggak sembuh-sembuh gitu ya. Maka apa yang dia lakukan? Membayar fidyah. 1 bulan dia tidak berpuasa, 1 bulan dia bayar fidyah itu. Kemudian pertanyaannya, berapa ukuran fidyah? Nanti akan kita bahas dalam pembahasan yang berikutnya. Kemudian penulis berkata, wal maradul ladzi yurakhasu ma'ahu fil fitri wa huwa al maradul ladzi yashqu 'ala al maridi siyamu bisababih. Sakit yang diberikan rukhsah ya. Sakit yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa adalah sakit yang memberatkan orang yang sakit itu disebabkan penyakit itu untuk berpuasa gitu. Jadi sakit tidak sembarangan sakit juga. Jangan kena pilek dikit udah nggak puasa, nggak bisa. Sakit yang menjadi udzur syar'i itu adalah sakit yang yasyukku 'alal marid. Sakit yang betul-betul menyusahkan, memberatkan bagi orang yang sakit itu ketika hendak berpuasa. Sehingga mungkin kalau dia paksakan berpuasa, dia akan dikirim ke rumah sakit, kemudian diinfus. Ujung-ujungnya batal juga puasanya kan gitu. Nah, maka orang yang sakit yang seperti inilah yang diberikan rukhsah, keringanan dan udzur syar'i, alasan syar'i untuk tidak berpuasa. Ini harus kita perhatikan. Karena banyak orang yang mutasahil, banyak orang yang bermudah-mudah terkadang dalam masalah sakit ini. Ya kan? Sakit pusing dikit udah nggak puasa. Ini nggak bisa. Ya, tidak dihitung, tidak dianggap dia ya punya udzur syar'i. Artinya ketika dia sengaja sakit sedikit nggak berpuasa, dia berdosa karena meninggalkan kewajiban puasa dan terkena salah satu dosa besar yang sangat mengerikan. Karena kalau kita baca hadis-hadis tentang bahaya meninggalkan bahaya meninggalkan puasa ini luar biasa. Siksaannya kelak di akhirat itu luar biasa. Maka kita harus menjauhkan diri kita, jangan sampai kita meninggalkan ibadah yang agung ini, ibadah yang besar yang merupakan salah satu rukun Islam ini, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian penulis mengatakan seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, ammal maridul ladzi la yurja bur'u, adapun orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, awil ajizu, atau orang yang lemah yang tidak kuat anisyam melakukan puasa, ajazan mustamirran kal kabir, yaitu dia lemah tidak kuat untuk berpuasa dan itu berlangsung ya, dan itu
selama-lamanya seperti itu, yastamir, ya, berlanjut seperti itu. Contohnya siapa? Seperti orang yang sudah lanjut usia. Jadi orang yang sudah lanjut usia memang tidak kuat lagi untuk berpuasa karena usianya sudah lanjut, karena sudah kembali fisiknya seperti anak kecil, ya, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Maka orang yang seperti ini ada rukhsah untuk boleh berbuka puasa di bulan Ramadan, boleh tidak berpuasa. Fa innahu yuftir, maka dia tidak berpuasa. Wala yajibu alaihi al-qada'u, dan tidak wajib baginya mengganti juga karena dia nggak mampu. Jangankan mengganti puasanya, nggak mampu gitu, ya. Namun yang diwajibkan atas dia, kata beliau, wa innamat talzamuhu fidyatun, namun yang diwajibkan baginya adalah membayar fidyah. Bi ayyut'ima, yaitu memberikan makan an kulli yaumin miskinan, setiap hari seorang miskin. Dan Allah azza wa jalla ja'ala al-it'ama ma'adilan lis-siyami hina kanat takhiru bainahuma fi awwali ma furida siyamu. Karena alasannya, di antara alasannya kenapa membayar fidyah itu dengan makanan gitu, ya. Alasannya apa? Di antara alasannya, sebabnya di sini disebutkan oleh penulis, karena Allah Subhanahu wa taala karena Allah azza wa jalla ja'alal it'ama, menjadikan makanan ma'adal lisan, sebagai pengganti puasa. Hina kanat takhyiru bainahuma, ya, yang mana sebelumnya, sebelum disempurnakan syariat puasa itu, di awal-awal diwajibkannya puasa itu kan diberikan pilihan, akhwat sekalian. Jadi di awal puasa wajib itu belum diwajibkan secara tegas. Maksudnya apa? Maksudnya di awal-awal kewajiban puasa Ramadan itu, di awal-awal puasa itu Nabi memberikan pilihan dengan perintah Allah, ya. Allah, ya, memberikan pilihan gitu. Kalau yang mau berpuasa silakan, dan kalau yang tidak mau berpuasa maka dia wajib untuk memberikan makan, kan gitu. Jadi memberikan makan itu dijadikan apa? Ma'adil, sebagai pengganti gitu untuk berpuasa. Di awal-awal diwajibnya puasa, namun setelah disempurnakan syariat kewajiban berpuasa, tidak boleh lagi harus orang itu berpuasa kecuali ini, ya, kalau tidak mampu, seperti orang yang sudah lanjut usia atau orang yang sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhan, maka boleh untuk mengganti puasanya dengan membayar fidyah, yakni memberikan makan setiap hari seorang fakir miskin, setiap hari yang dia tidak bisa berpuasa, seperti itu. Fata'ayyana ayyakuna badalan anhu 'indal 'udhr, maka dijadikanlah, ditakyin, ya, maka diwajibkan, ya, untuk memberikan makan sebagai ganti berpuasa ketika ada udzur, namun tidak semua udzur, ya. Udzurnya rinciannya seperti tadi, sakit misalkan, orang sakit yang enggak bisa sembuh lagi, itu ada, atau orang yang sudah lanjut usia, seperti itu. Tidak semua juga udzur yang boleh diganti dengan makanan, ya. Kemudian kata beliau, yaqulul Imamul Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa amma syekhul kabiru idza lam yatiqis siyam, adapun seorang laki-laki yang sudah lanjut usia, seorang syekh, ya, yang sudah lanjut usia yang tidak mampu lagi berpuasa, maka boleh membayar fidyah. Sebagaimana beliau bawakan dalil, ya, kisah sahabat yang lanjut usia itu Anas bin Malik. Kata beliau, faqad at'ama Anasun ba'dama kabura aman aw amaini an kulli yawmin miskinan. Maka Anas bin Malik setelah lanjut usia 1 tahun atau 2 tahun, beliau memberikan makan setiap hari seorang fakir miskin untuk membayar fidyah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi Syekhil Kabir wal Mar'atil Kabirah. Kemudian sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berbicara tentang laki-laki yang sudah lanjut usia dan wanita yang sudah tua, la yastati'ani ayyasuma, yang tidak mampu untuk berpuasa, maka apa yang dilakukan oleh dua orang jenis orang ini, falyut'ima makana kulli yawmin miskinan, maka hendaknya memberi makan, ya, kalau tidak mampu berpuasa maka wajib memberi makan makana kulli yawmin miskinan, ya, tempat
mengganti ia dengan memberi makan fakir miskin. Kalau seandainya seorang yang sudah lanjut usia seperti itu, maka diganti dengan membayar fidyah, memberi makan setiap hari seorang miskin sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa di hari tersebut. Nah, sekarang kita masuk ya dengan ukurannya berapa gitu. Ya. Maka kata beliau, fayut'imul ajizu anisiyami ajazan la yurja zawaluhu bimaradin kana au kibarin. Maka orang yang tidak mampu, orang yang lemah, yang tidak mampu berpuasa, yang mana tidak bisa lagi diharapkan hilangnya ketidakmampuan kelemahannya untuk berpuasa itu, la yurja, tidak diharapkan zawaluhu, hilangnya ketidakmampuannya itu. Disebabkan apa? Bimaradin, boleh jadi disebabkan sakit, kana au kibarin, atau disebabkan lanjut usia, sakit yang tidak lagi sembuh-sembuhan gitu. Maka dia memberi makan berapa mikdar atau ukuran atau jumlah makanan yang dia beri makan itu berapa? Maka dikatakan oleh penulis di sini berdasarkan hadis ini tentunya, angkul liyaumin, setiap hari miskin dan seorang miskin berapa? Nisfu sa'in, setengah sa' min burrin, daripada bur gandum, au tamrin, atau korma kering, au aruzin, atau nasi beras ya, au nahwihima min qutil balad, atau yang sejenisnya yang merupakan makanan pokok suatu negeri berdasarkan makanan pokok masing-masing. Wa miqdaru sa', dan ukuran satu sa' itu sama dengan 4 mud. Mud itu dua genggaman kiri kanan, genggaman telapak tangan seorang yang sedang kan, seperti itu. Jadi ukurannya itu adalah kiloan, 2,5 kilo, afwan seperempat, kiloan warubu' takriban 2,4 kilo. Fayakunul it'am kulli yaumin, maka diberikan makan setiap hari untuk orang miskin kilogram wa mi'ah wa khamsa wa ishrin ya jeraman. Jadi setengah dari 2/4 kilo itu ya adalah 1125 gram gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, atau 1 kilo 175 gram gitu takriban ya, perkiraan seperti itu. Jadi boleh dengan beras saja, akan tetapi ada fatwa ya, ada fatwa ulama kontemporer ya boleh juga dengan nasi bungkus. Ini tergantung dengan kemaslahatannya ya. Kalau dengan nasi bungkus itu lebih simple. Kenapa lebih simple? Karena bisa langsung dimakan. Tapi kalau hanya beras, kita nggak tahu keadaan orang miskin. Ada orang miskin ini betul-betul miskin ya, artinya dia terkadang nggak punya lauk. Kalau kita kasih beras saja, kasihan, makan nasi saja kan gitu. Walaupun secara hukum fikih sah, akan tetapi tentu kita ingin mencari yang terbaik ya, maka diperbolehkan untuk memberikan nasi bungkus sesuai dengan jumlah daripada harga beras yang 1,5 kilo itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kata beliau, hadza wa insamal maridu. Hal ini ya, apabila orang sakit itu tetap berpuasa. Sekarang ada orang sakit, namun dia memaksakan untuk puasa dan tidak batal sampai akhir, sampai maghrib, tenggelam matahari. Jadi bagaimana hukum puasanya? Maka kata beliau, sahha siyamu, puasanya sah. Ya, puasanya sah. Wa ajza'ahu, dan mujzi' dia. Dan dianggap sudah sah kan gitu. Ini uzur yang pertama tadi sudah ya, sakit dan lanjut usia. Sekarang kita masuk kepada uzur yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu taala, as-tsani, yang kedua as-safar. Jadi uzur yang kedua itu adalah safar. Fayubahu lil musafir, diperbolehkan bagi orang yang safar al-fitru fi Ramadan, untuk berbuka alias tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa yajibu alaihi al-qadha, namun wajib baginya untuk mengganti setelah dia tidak safar lagi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ini dalilnya ayat yang sebelumnya Pak ya, Al-Baqarah 184 dan Al-Baqarah 185. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, kan gitu. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, ini syahidnya itu ala safarin ya,
maka boleh diganti pada hari-hari lain ketika dia tidak lagi safar. Kemudian kita masuk dalil yang kedua dari hadis lagi. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Wali qawlihi, dan berdasarkan sabda Nabi SAW, liman sa'alahu an yasyami fi safar, untuk orang yang bertanya kepada beliau tentang berpuasa ketika safar. Jadi apa hukumnya? Maka Nabi di sini memberikan pilihan. Nabi berkata, in syi'ta fasum, kalau engkau mau maka berpuasalah. Wa in syi'ta fa'aftir, maka kalau seandainya engkau mau maka berbukalah. Jadi ada dua, Pak. Boleh berpuasa lanjut puasa, boleh juga berbuka. Namun mana yang lebih utama? Ini tergantung dengan keadaan. Kalau seandainya ketika dia bepergian itu berpuasa tidak jadi masalah, karena dia nyaman dalam perjalanan, dia pun lebih cepat ya, naik pesawat mungkin tidak lama-lama dalam perjalanan, sejam 2 jam sampai ke tujuan ya, maka lebih utama dia berpuasa. Namun kalau seandainya perjalanan jauh, naik bis lagi, naik bis ekonomi, dia tidak makan sahur lagi, keadaannya letih, lesu, bahkan dia tidak mampu lagi untuk melanjutkan puasa. Kalau dia lanjutkan mungkin dia akan ya pingsan, mungkin akan berdampak negatif bagi dirinya atau hal syar'i lainnya, maka boleh dia untuk tidak ya berpuasa, atau lebih afdal baginya untuk tidak berpuasa dalam keadaan yang seperti itu ketika safar. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pernah dari Madinah keluar ke Mekah beliau. Sampai di desa atau sampai di daerah namanya Al-Qadid, beliau berbuka, enggak tahan lagi beliau, karena beliau juga manusia biasa. Ya, maka beliau berbuka, lantas kemudian manusia juga sahabat ikut berbuka karena melihat Nabi berbuka. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari juga. Wa kharaja ila Makkah sha'iman, Nabi pernah keluar ke kota Mekah dalam keadaan berpuasa. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Falamma balaghal Qadid, ketika beliau sampai ke negeri namanya Al-Qadid, daerah yang namanya Al-Qadid, aftara, beliau berbuka, fa aftaran nas, kemudian setelah itu manusia juga ikut berbuka setelahnya. Ini. Kemudian diperbolehkan wa yubahul fitru fis safari tawil, yang diperbolehkan berbuka karena safar itu safar yang apa? Safar yang jauh. Jangan cuma 5 meter, cuma 5 kilo, udah tidak berpuasa, tidak bisa. Sarannya adalah as-safaru tawil, safar yang jauh. Alladhi yubahu fi qasr salat, yang mana dalam safar itu juga diperbolehkan untuk mengqasar salat. Jadi berapa ukurannya? Wa ma yuqaddaru, yang diberikan ukuran bisa mani warba'ina ya mailan, 48 mil. Kalau dikilokan berapa 48 mil itu? Ai hawalai, yaitu kira-kira 80 kilometron, 80 kilometer. Jadi kira-kira 80 kilometer itu Pak, jaraknya. Kemudian apalagi syaratnya Pak? Apalagi para akhwat sekalian, syarat safar itu yang sehingga memperbolehkan kita untuk mendapatkan rukhsah ini. Apa syaratnya? Was-safarul mubihu lil fitri, safar yang membolehkan seorang untuk berbuka fi Ramadan, di bulan Ramadan, yakni di siang hari bulan Ramadan tidak berpuasa. Was-safarul mubah, dia ada safar yang hukumnya mubah. Fa in kana safar maksiatin, kalau seandainya safarnya untuk maksiat, ya, untuk berjudi, untuk menggelapkan uang negara, misalkan pergi safar ya, keluar negeri ya. Au safaran, atau orang safar yuradu bi at-tahayul alal fitri, pingin menghindari untuk tidak berpuasa dan pingin untuk berbuka. Udahlah safar aja, kan safar ada rukhsah katanya, padahal dalam hatinya nggak mau berpuasa. Ini juga nggak sah. Lam yubih lahul fitr, maka tidak diperbolehkan baginya untuk berbuka puasa kalau niatnya tidak benar ya, bihada safar. Maka untuk itu mesti kita meluruskan niat kita. Ketika kita safar itu ya adalah betul-betul ada tujuan syar'inya, bukan untuk menghindari diri dari kewajiban berpuasa. Kalau seandainya ada orang yang pergi safar namun niatnya adalah untuk supaya dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, maka tetap wajib baginya dan dia berdosa. Ini yang mesti kita tekankan dalam permasalahan ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga,
Al-haid wan nifas, ini khusus bagi ibu-ibu, haid dan nifas, ya. Kemudian ya yang keempat, ini yang terakhir, uzur yang terakhir adalah al-hamlu war-radha'u, ya, hamil dan menyusui. Maka kita simpulkan uzur yang pertama tadi adalah sakit dan lanjut usia, kemudian yang ketiga safar, kemudian yang keempat haid dan nifas, kemudian yang kelima ya afwan, kemudian yang kelima hamil dan menyusui. Jadi ada empat, afwan, ada empat ini. Dua untuk perempuan khususnya. Ya wallahu taala alam bisawab, kita belum jelaskan poin yang ketiga dan keempatnya mengingat waktu ya. Sudah hampir jam 11. Sebelum kita tutup ya kita buka sesi tanya jawab sebelum jam 4, afwan, jam 11 tepat ya, sebelum jam 11 tepat. Maka kami persilakan. Ah, bagaimana? Oh, mic tidak ada ya? Ya kalau nggak ada mic boleh dengan di SMS ya, ke nomor admin. Iya, ada bang? Ah, ada. Betul. Ya.
Iya, jadi pada dasarnya kita mesti menggunakan sistemnya Rasulullah gitu. Karena sistem Rasulullah seperti itu. Ya, sumu li ru'yatih kan gitu. Berpuasalah kalian kata Rasulullah karena melihatnya. Jadi penetapan penanggalannya itu 1 Ramadan dan 1 Syawal itu mesti dengan melihat. Ya kan? Jadi kalau penggabungan penanggalan global gitu ya, kalau seandainya sistemnya adalah sistem melihat itu bagus gitu ya. Tapi kalau tidak, hanya memakai sistem ilmu falak atau ilmu perbintangan gitu ya, maka kita lihat, karena kalau sekarang pemerintah masih memakai sistem ru'yat, melihat, maka kita mengikuti pemerintah. Jadi kalau seandainya memang ya sistem ru'yat itu dihilangkan dan pemerintah mewajibkan kita untuk sistem hisab gitu ya, nah, maka yang kita lakukan adalah melihat kepada mudarat dan maslahatnya. Karena kalau kita tidak mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah selaku waliul amri ya, selaku orang yang memegang kemaslahatan bersama, maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Maka untuk itu kita mengikuti pemerintah. Wallahu a'lam. Namun secara fakta sekarang ini pemerintah masih menggunakan metode ruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ya? Iya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.